المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ صاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد بلغ، ومن بلغ فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa amala sholihan bil iman kamil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin yang rahimahullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat afiat, terlebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan segala nikmat, segala karunia dapat bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid kita. Kedua kalinya salawat dan salam bersama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup para nabi, khatamul anbiya. Nabi yang memberi syafaat di hari akhir. Nabi yang dimana di hari akhir nanti tidak boleh ada satu kaum yang masuk di surga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan bagi kita menjadi umat dia. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah rahimahullah. Sebagaimana salah satu bentuk khutbah untuk menyampaikan nasihat takwa, maka dari itu penting berwasiat kepada diri sendiri, kepada sekalian jemaah semua untuk kita bersama-sama menjaga takwa, mempertebal keimanan kita, memperkokoh sendi-sendi keislaman kita. Karena zaman sekarang ini rahimahullah, di zaman era di mana dosa berkeliaran di mana, era di mana kezaliman merajalela, kemaksiatan begitu mudah diakses. Oleh karena itu, mari kita kembali menyadari visi awal penciptaan kita sebagai manusia. Kita kembali kepada eksistensi penciptaan kita sebagai manusia, diturunkan oleh Allah ke atas bumi seperti apa. Di dalam Al-Quran surah Al-Dariyat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jamaah-jamaah rahimahumullah, ada satu jurnal penelitian ilmiah yang dimana di dalam penelitian tersebut kajian studi ilmiahnya meneliti tentang ibadah-ibadah yang sering dilalaikan oleh generasi yang sekarang. Namun yang menjadi persoalan bagi kita yang membuat kita sedih dan miris adalah di dalam kajian ilmiah tersebut menempatkan nomor satu sholat fardu 5 waktu sebagai nomor satu yang paling sering dilalaikan oleh generasi kita sekarang. Padahal kedudukan sholat 5 waktu di dalam hidup kita begitu penting. Maka dari itu wajib kembali mengingatkan bersama-sama kepada kita bahwa as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama.
Kalau kita analogikan seperti bangunan, tidak ada bangunan yang bisa kokoh berdiri tanpa dia. Begitu pula dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita tidak ada sholat yang kokoh, maka ibadah kita akan rapuh. Zakat kita, sedekah kita, akan haji kita kalau tidak ditopang dengan sholat yang baik, pastinya akan rapuh. Jemaah-jemaah rahimahumullah, kalau kita kembali menyelami lagi dalam, ada 5 hikmah yang terkandung dalam 5 waktu sholat. Terkadang orang berpikir tidak kita sholat karena kewajiban. Lalu kenapa kita diwajibkan untuk sholat? Jemaah-jemaah rahimahumullah, ada 2 hal yang menjadi alasan kenapa kita diwajibkan untuk sholat. Yang pertama, sholat merupakan pembuktian iman kita kepada Allah. Yang kedua, sholat adalah metode cara atau Allah selipkan bagi kita untuk menjadi umat yang selamat. Karena apa? Karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari zina. Begitu pula dengan hikmah waktu sholat disebutkan oleh Allah. Di antara sholat yang waktu itu adalah waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu pertama dalam siklus 5 hari sholat. 5 hari sholat. Jemaah-jemaah rahimahumullah, waktu subuh itu menunjukkan nilai-nilai kita. Tidak ada satu sholat yang ujian yang lebih berat di proses saat dimana itu terasa masih nikmat, selimut dan bantal terasa masih hangat. Tapi bagi siapa yang mampu bangkit melawan itu, mengambil air wudhu, membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Jikalau hal-hal terberat itu sudah biasa kita lewati, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain kita lakukan. Jadi waktu subuh itu menunjukkan nilai-nilai ketaatan. Kemudian waktu zuhur adalah waktu di mana kita melangsungkan pekerjaan. Waktu di mana ketika pekerjaan sedang berlangsung. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di bangunan. Waktu zuhur adalah waktu di mana berlangsungnya pekerjaan. Maka dari itu, siapa yang mengutamakan sholat, mengesampingkan yang lebih utama, maka sesungguhnya untuk nilai-nilai keistiqomahan. Bekerja adalah kewajiban. Tapi mengutamakan yang lebih utama adalah wajib akan menentukan jiwa-jiwa istiqomah. Waktu zuhur menentukan nilai-nilai istiqomah. Lalu yang ketiga, waktu asar. Waktu asar adalah waktu di penghujung rutinitas pekerjaan kita. Waktu di mana rasa lelah, rasa lebih itu jadi satu. Maka waktu asar menentukan nilai-nilai usaha, mengesampingkan rasa letih sejenak dan lebih memilih untuk membangun sholat akan menentukan jiwa-jiwa usaha. Saat tubuh sedang lelah, pikiran sedang pulih, tapi kita mempersiapkan waktu, meluangkan waktu terutama pada sholat lebih merelakan kita akan menjaga, akan menentukan nilai-nilai kesabaran dari diri kita. Lalu yang keempat, waktu maghrib. Waktu maghrib yang rahimahullah mengajar kita untuk menentukan nilai-nilai keamanan. Sebagaimana kita ketahui, waktu maghrib adalah waktu yang paling singkat. Jadi kalau siapa yang mampu untuk tepat waktu melaksanakan sholat di waktu yang singkat, maka dia akan terbiasa beramanah di waktu dalam melaksanakan ibadah. Kalau saja waktu maghrib singkat itu kita mampu tepat waktu untuk melaksanakannya, kita menghargai waktu maghrib yang sedikit dan kita berusaha secepat mungkin mengamalkan waktu kita pada sholat maghrib, maka insya Allah di ibadah-ibadah yang lain pun pasti kita akan amanah. Dan yang terakhir di waktu isya. Waktu isya adalah waktu yang terakhir di siklus 5 waktu. Waktu di mana kita sudah pulang bekerja, waktu di mana rasa letih, rasa lelah dimanapun
toleransi untuk mengadakan hal lain selain beristirahat. Tapi barang siapa yang mampu mengutamakan sholat isya, merelakan tubuhnya yang lelah, mengutamakan ibadah, maka di situ akan tumbuh nilai keikhlasan. Tanpa kita sadari dia lima waktu sholat itu memberikan nikmat tersendiri kalau kita lakukan dengan berkesinambungan. Lalu kembali kepada jurnal tentang dunia tersebut. Salah satu yang menjadi faktor utama kenapa di generasi kita yang sekarang ini banyak merayakan ibadah adalah kontrol orang tua. Kita sudah mulai turun terhadap ibadah. Kita sudah mulai abai terhadap meninggalkan saudara-saudara kita ketika sudah kita beribadah. Lalu terkadang muncul sentimen urusannya ibadahku ya ibadahku. Jemaah Allah mempertanggungjawabkan amal ibadah di hadapan Allah di hari akhir nanti memang adalah urusan kita masing-masing. Tapi saling mengingatkan dalam ibadah, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban. Maka dari itu, sholat melahirkan karakter yang sehat. Karakter yang sehat melahirkan lingkungan yang kuat. Lingkungan yang kuat akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Kalau generasi sudah hebat, maka ujian seperti apapun, ancaman seperti apapun tidak akan mudah bergoyah dari mana generasi kita sekarang. Jangan-jangan kita sudah mulai terbiasa melihat saudara-saudara kita memberikan kesulitan. Jangan-jangan kita sudah mulai menormalisasi hal itu. Kita sudah terbiasa melihat saudara kita memberikan kesulitan kita ingat. Maka dari itu, mari bersama-sama berdoa Allah. Kedudukan sholat itu sangat penting. Sampai di akhir nanti, yang dihisab pertama kali di antara ibadah kita adalah sholat. Bila baik sholat suatu orang, suatu kaum maka baik kita kasih keuntungan. Bila buruk sholatnya maka buruklah orang. Maka dari itu, mari kita kembali menentukan kesadaran kepada diri kita sendiri, kepada seluruh keluarga kita, saudara-saudara seiman kita. Mari kita wujudkan lingkungan yang penuh dengan rahmat, lingkungan yang penuh dengan kemakmuran. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari kita bersama-sama memperbaiki semua. Barangkali yang tidak sampaikan. Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Rabbana inni kuntina wa ta'ala innahu was-sami'ul 'alim. Tubu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukran ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila al-iman. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صالح الوجه الأنوار وجانب الأخلاق وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير